Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Nur Asmaul Husna dengan NIM 20200100042 dari kelas PAI 3B. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi dan Metodologi Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama yaitu pembelajaran Al-Quran. Ruang lingkupnya yaitu membaca, menulis, dan ulumul Quran, disertai dengan metode, target, dan tujuan pembelajarannya. Metode yang pertama yaitu metode Iqra. Metode Iqra adalah metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada membaca. Metode ini prakteknya ditekankan pada bacaannya. Selanjutnya yaitu metode Al-Bahdiyah. Metode ini adalah metode yang tersusun atau tarkibiyah. Cara pembelajarannya metode ini adalah hafalan, ejaan, modul, tindak variatif, dan pemberian contoh yang absolut. Yang ketiga yaitu metode An-Nahdiyah adalah metode pengembangan dari Al-Baghdadi. Metode ini menekankan dua program, yaitu program buku pandu sebagai program awal atau dasar untuk memahami dan mempraktikkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu program Sorogan Al-Quran sebagai aplikasi praktis untuk mengantarkan santri mampu membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu metode Qiraati adalah metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan yang terakhir yaitu metode Barqi. Metode ini lebih menekankan pada pendekatan global yang bersifat struktur analitik sintetik. Terdapat 3 tahapan dalam membaca Al-Quran, yaitu tilawah, tahfidz, dan tafsir. Tujuan pembelajaran Al-Quran yaitu menurut Abdurrahman An-Nawawi adalah mampu membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan menerapkannya. Jika menurut Mardio antara lain dapat membaca kitab Allah dengan mantap, tepat, dan sesuai dengan persepsi maknanya, mengerti makna Al-Quran, dan terkesan dalam jiwanya. Selanjutnya yaitu menulis. Menulis bisa dengan cara metode imlak. Menurut definisi Mahmud Ma'ruf, imlak adalah menulis huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam kata-kata untuk menjaga terjadinya kesalahan makna. Keterampilan imlak yaitu kecakapan mengamati, mendengar, kelenturan tangan dalam menulis. Selanjutnya yaitu metode drill. Metode ini adalah metode yang dilakukan dalam pengajaran dengan melatih peserta didik tentang apa yang telah dipelajari. Metode ini melatih peserta didik untuk mengulang materi, menulis Al-Quran, hadis setelah guru memberikan contoh penulisannya. Selanjutnya yaitu metode Yanbua. Metode Yanbua adalah metode menulis huruf Arab atau hijaiyah dengan cara terlebih dahulu membentuk sketsa-sketsa huruf hijaiyah. Kemudian baru membentuk huruf hijaiyah yang lebih utuh. Materi selanjutnya yaitu ulumul Quran. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasih, masuh, izaj, maki, madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu hadis. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Matan. Secara bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada hadis. Rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari hadis. Rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. Tujuan pengkajian matan hadis adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang maksud pesan Rasulullah SAW,
Metode yang tepat dalam pelajaran matan hadis adalah metode ceramah dan demonstrasi. Materi selanjutnya yaitu akidah. Akidah mencakup dari rukun iman, sifat-sifat Allah, dan asma Allah. Yang pertama yaitu rukun iman. Sebagai umat Islam, wajib mengetahui rukun iman yang terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya yaitu sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sesuatu yang melekat pada diri Sang Pencipta. Memahami sifat tersebut membuat kita sebagai hamba terasa lebih dekat kepadanya. Allah memiliki 20 sifat, diantaranya wujud, qidam, dan baqo. Selanjutnya yaitu sifat mustahil Allah. Sifat mustahil bagi Allah yakni sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya. Sebagai pencipta alam semesta, selain sifat mustahil, Muslim juga harus mengetahui sifat wajib dan jaiz bagi Allah. Sifatnya ada 20, di antaranya Adam, Hudus, dan Fana. Selanjutnya yaitu sifat jaiz Allah. Adalah sifat yang bisa saja dimiliki atau bisa pula tidak dimiliki oleh Allah. Atau dalam kalimat lain, sifat jaiz Allah bisa diartikan sebagai sifat untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Sifatnya hanya satu, yaitu fi'lu kulli mu'minin au ta'kulu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Selanjutnya yaitu asma Allah. Sebagai umat Islam, kaum muslim wajib mengetahui Asmaul Husna. Jika menilik arti Asmaul Husna secara bahasa, berarti nama-nama yang indah dan baik. Maksudnya ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah lagi baik. Nama-nama indah dan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna ini tercantum di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Metode yang tepat dalam pembelajaran di atas yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi agar siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran saat berlangsung. Materi selanjutnya adalah akhlak. Akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, dan bijaksana. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Contoh dari macam akhlak mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Metode yang tepat untuk siswa dalam memahami perbedaan kedua akhlak tersebut adalah metode tanya jawab, ceramah, diskusi, dan pengajar dalam menjelaskan bisa secara detail dan jelas. Materi yang terakhir yaitu ibadah. Ibadah meliputi toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, dan jinayah. Yang pertama yaitu toharoh. Secara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya, menggunakan air atau tanah yang bersih. Selanjutnya yaitu sholat. Sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Salat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu zakat. Dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang.
menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selanjutnya yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Berpuasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Selanjutnya yaitu haji. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup. Mereka semua orang muslim dewasa yang secara fisik, finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Muamalah menurut fikih Islam adalah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dan yang terakhir adalah jinayah. Jinayah secara istilah atau terminologi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan jinayah menurut istilah atau terminologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Jinayah dibagi menjadi 3 aspek, yaitu jaraimul qisas, jaraimul had, dan jaraimul ta'zir. Metode apa yang tepat dalam pembelajaran fikih di atas? Yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, atau praktek. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.